Halo, saya Mario Dewinata, guru biologi SMAS Maniamas Ngabang, Kabupaten Landak. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja menggunakan model problem-based learning dengan media video dan game edukasi pada materi pemanasan global kelas 10D SMAS Maniamas Ngabang, Kabupaten Landak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, syukurlah kalau semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, salah satu boleh memimpin kita di dalam doa. Siapa yang memimpin? Jenny. Oke, silakan Jenny. Amin. Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsensi kalian satu persatu. Silakan didengarkan nama kalian. Anggela Juniawati. Baik. Ariel Stenis. Darta Bella. Theodosius Adriano. Tiara Cintia. Urbanus Fajar. Baik, semuanya hadir. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang El Nino dan La Nina, benar ya? Nah, kira-kira ada yang masih ingat tentang El Nino dan La Nina kemarin? Yang pertama, bahwa El Nino, Ariel? Oke, El Nino itu adalah penyebab kekeringan. Benar. Ada lagi yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? La Nina itu berarti ya, penyebab terjadinya kebanjiran, atau kita katakan dia merupakan membawa musim hujan yang panjang. Ada lagi yang masih ingat? Dampak dari keduanya ini, kalau El Nino bisa menyebabkan apa? Oke, kekeringan. Kalau sudah kering berarti menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, betul ya. Kemudian ada lagi penyebab La Nina atau dampak dari La Nina ini adalah ya, bisa menyebabkan tanah longsor, kemudian banjir, yaitu yang sering terjadi di tempat kita. Baik, ternyata kalian masih mengingat tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini silakan amati gambar di depan. Kira-kira ada yang tahu kira-kira contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan menurut kalian? Ada yang mau menjawab? Oke, Theo? Oke, karena aktivitas tambang. Benar ya. Yang kedua, oke, menebang pohon sembarangan atau menebang pohon secara liar, atau kita katakan liar itu artinya dalam jumlah yang banyak atau besar ya. Irfan? Oke, membakar lahan. Oke, ternyata masih banyak aktivitas manusia atau aktivitas yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Yang paling gampang itu adalah kita membuang, betul, membuang sampah sembarangan. Baik, nah kalau kalian sudah tahu tadi contoh aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan,
Maka mengapa aktivitas tersebut dapat atau sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kita di bumi? Salah satunya adalah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Benar ya. Jadi kerusakan lingkungan itu nanti sifatnya kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi fatal atau berbahaya. Jadi efeknya setelah lingkungan kita rusak nanti lama-lama itu akan bisa menyebabkan seperti yang kita pelajari hari ini nanti, yaitu tentang bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, kemudian tadi kan ada yang mengatakan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu sebenarnya apa? Pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata di di bumi. Kalau kita katakan di bumi, nanti ada bagian atmosfernya, kemudian bagian laut dan juga daratan. Di situ mengalami proses yang namanya peningkatan suhu. Ya, suhu itu menjadi ekstrim begitu ya. Jadi seperti yang kamu rasakan mungkin di rumah dalam misalnya kamu tinggal di kamar, kemudian tiba-tiba ternyata ya rasanya seperti panas, padahal misalnya di luar sedang terjadi hujan. Itu salah satu juga merupakan efek dari yang namanya pemanasan global. Kalau kamu lihat yang di bawahnya tadi, seperti yang kalian jawab, ada gambar lahan yang terbakar ya. Jadi kalau lahan yang terbakar seperti ini, itu juga merupakan salah satu yang bisa menyebabkan global warming ya. Kemudian yang sebelahnya itu ada gambar apa? Ada gambar polusi. Polusi udara ya. Salah satunya kalau kamu lihat di sini, polusi udaranya disebabkan oleh kendaraan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua berasal dari asap pabrik. Nah, pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, nanti melalui diskusi, kalian diharapkan mampu menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tepat. Ya, tadi sudah mulai sedikit-sedikit kalian bisa menyebutkan aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui diskusi, kalian nanti dapat menciptakan solusi terhadap permasalahan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global dengan baik. Kemudian untuk sistem penilaiannya, nanti yang pertama Bapak akan melihat dari keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua dari presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian yang ketiga adalah melalui soal evaluasi berupa post-test. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan bermain satu games dulu. Jadi silakan bersiap-siap. Untuk games ini, nanti silakan siapa saja boleh maju, tidak perlu takut. Untuk penjelasannya, Bapak jelaskan sedikit dulu. Di sini ada satu keluarga, itu ingin menyeberang ke pulau di sebelahnya. Nah, kemudian mereka hanya bisa membawa satu lampu. Yang boleh menyeberang jembatan ini, itu ternyata hanya boleh 2 orang, tidak boleh lebih. Nah, nanti setiap orang itu punya waktu yang berbeda. Anak pertamanya itu waktunya paling cepat 1 detik, kemudian anak keduanya itu adalah 3 detik, kemudian si ibu itu waktunya 6 detik, kemudian si ayahnya 8 detik, dan si kakek itu 12 detik. Sementara waktunya, lampunya ini hanya bisa menyala selama 30 detik. Nah, bagaimana cara supaya mereka ini bisa menyeberang semua dalam keadaan yang selamat? Ada yang mau mencoba? Silakan. Silakan. Deo. Sebentar. Ya, silakan. Yang lain boleh sambil melihat, kemudian memikirkan kira-kira solusinya seperti apa ya. Si kakek yang paling lambat ya. Kalau dipikir secara logika, 30 detik dengan 30 detik juga dari jumlah waktunya sepertinya hampir tidak mungkin ya. Tapi setiap permasalahan pasti ada solusinya ya. Jadi ini pasti ada pemecahan masalahnya. Siapa yang kembali? Kakaknya, silakan.
Oke. Oke, yang berangkat pilihan dari Theo adalah ayah dan anaknya ya. Oke, waktu yang tersisa masih 9 detik ya. Oke. Lanjut. Oke, masih ada 3 orang yang belum diseberangkan. Oke, si ibu. Oke. Oke, waktunya tersisa 2. Oke, 2 detik lagi. Oke, silakan 1 orang kembali. Oke, silakan dilanjutkan saja, Tinggal pilih 2 orang itu, kemudian seberangkat. Oke, tidak apa-apa. Diklik saja berdua. Oke. Oke, masih keliru ya. Oke, silakan pilih. Oke, silakan 1 orang kembali. Silakan, tidak apa-apa, kembali saja. Terserah yang mana yang kembali. Oke. Oke. Oke, masih ada 2 detik terakhir. Oke, jalankan saja. Berdua, oke. Oke. Baik, bagaimana? Seru gamenya? Seru, oke. Seru, tapi membutuhkan keterampilan berpikir. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita mainkan lagi yang lainnya ya. Baik, setelah tadi kalian kita bersama-sama memainkan game, maka sudah semangat semua? Sudah? Oke, kalau sudah semangat semua, kita akan masuk ke bagian dari orientasi masalah. Nanti kalian akan silakan mengamati 1 video di depan ini. Kemudian kalau ada bagian yang penting, silakan boleh dicatat. Ya, silakan amati, kemudian catat lagi. Setelah itu nanti baru kalian akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100. Baik, dari video yang pertama, ternyata pemanasan global itu ada penyebabnya, ya seperti itu. Jadi penyebabnya adalah seperti yang sudah kalian sebutkan tadi di awal, ketika kalian Bapak bertanya tentang aktivitas manusia yang merusak lingkungan, ya. Kalau kamu amati tadi pada video, itu ada penyebabnya adalah yang pertama penggunaan bahan bakar fosil. Ya, kalian gunakan motor kalian ke sekolah setiap hari, ada yang menggunakan mobil tiap hari, kan jumlahnya tidak hanya 1, tapi kalau digabung seluruh dunia jumlahnya jutaan, miliaran kendaraan setiap hari lalu lalang. Makanya itu tadi dapat meningkatkan yang namanya efek rumah kaca. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada aktivitas tambang tadi ya, aktivitas tambang. Kemudian yang ketiga, penggunaan, ada yang menggunakan di rumahnya misalnya menggunakan AC, betul Irfan, menggunakan AC, kemudian menggunakan kulkas. Dan terakhir, meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida.
Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan biota laut. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kedua, menghemat penggunaan energi dan air misalnya dengan menggunakan lampu listrik LED dan shower hemat air. Berikutnya, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan bahan-bahan alamnya untuk pemupukan dan pengendalian hama, dan menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Dari video ini tadi juga, ternyata ada beberapa solusi. Kalau ini solusinya secara umum, sebenarnya nanti akan ada solusi juga yang bisa kamu lakukan secara sederhana di rumah ya. Untuk itu, kalian boleh nanti berdiskusi tentang video ini. Sekarang kalian boleh kembali ke kelompok kalian masing-masing ya. Baik, sebelum kalian berdiskusi lebih lanjut, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Silakan nanti LKPD ini digunakan untuk berdiskusi ya. Baik, silakan dicermati dulu LKPD yang Bapak berikan ya. Sudah? Silakan diamati dulu. Yang pertama, di bagian depannya silakan tuliskan nama anggota kelompokmu ya. Nama anggota kelompokmu siapa saja, tuliskan dulu. Kemudian yang kedua, tuliskan kelas kalian ya. Kemudian di bagian yang kedua, ini ada tentang tujuan pembelajaran dan sebagainya. Silakan nanti langsung dibaca petunjuknya. Baik, ada yang bingung atau mau bertanya? Kira-kira? Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, kalau sudah bisa dipahami, Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi untuk menjawab soal ini. Silakan boleh gunakan sumber daya yang ada. Gunakan HP, kemudian gunakan materi ataupun buku LKS, silakan kalian gunakan ya. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan berarti boleh kamu tambahkan dari yang kamu mungkin pernah lakukan sendiri ya. Jadi kamu pernah lakukan sendiri, kemudian kamu mengatakan, oh rasanya sepertinya itu merupakan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Boleh kamu tambahkan ya. Oke, silakan boleh diskusi. Kalau mau diputar videonya juga boleh. Silakan salah satu boleh memutarkan videonya sambil mendengarkan ya. Ada yang bingung kira-kira? Sedikit bingung. Oke, yang di bagian mana yang bingung? Oke. Tadi ada yang dikatakan efek dari itu rumah kaca. Iya, betul. Ada seperti efek rumah kaca. Kalau di pikiran Fajar atau Deo, yang disebut efek rumah kaca itu yang seperti apa? Yang kamu tahu saja. Mungkin yang selama ini, oh rumah kaca itu seperti ini, seperti itu. Ya, kalau rumah kaca itu kan itu kan kebanyakan bangunan itu kan bangunan tinggi-tinggi itu kan. Ya kayak di perusahaan-perusahaan itu pasti ada kan yang pakai rumah itu kan. Oke. Ya, kemungkinan itu dari pantulan cahaya matahari itu kan. Cahaya matahari. Kalau pantulan kalau matahari itu kan cahayanya itu mantul lagi ke atmosfer. Oke. Jadi seperti itu lah. Seperti itu. Oke. Jadi efek rumah kaca itu sebenarnya itu istilah saja yang menandakan bahwa ada seperti bumi itu diumpamakan seperti Bumi. ya rumah kaca tadi. Nah, tadi kan namanya cahaya matahari itu akan masuk ke dalam bumi. Nah, nanti cahaya matahari yang masuk ke bumi itu nanti akan seperti yang kamu katakan tadi, dia harusnya keluar lagi dari bumi. Jadi bulat bumi, kemudian dia keluar lagi, normalnya masuk lagi cahaya, keluar lagi. Tapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan cahaya matahari itu terhalang untuk keluar dari bumi. Jadi kalau dia ada sesuatu di atas atmosfer tadi yang dikatakan Urbanus tadi, ketika dia mau keluar ternyata tersangkut oleh atau kena ke bagian sesuatu itu tadi, kemudian mentul masuk lagi ke dalam bumi sehingga menyebabkan suhu di dalam buminya tadi menjadi meningkat atau panas, betul. Nah, bagian itu nanti disebut sebagai gas rumah kaca. Nanti salah satu gas rumah kaca itu adalah adalah namanya CO2. Iya, CO2 nama lain dari
Karbon dioksida. betul. Oke, sip. Lanjutkan ya. Oke, silakan boleh diskusi lagi. Setelah ini kita akan lakukan presentasi dari setiap kelompok ya. Untuk yang maju pertama kali itu adalah kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaan nomor 1 dan juga 2. Kemudian untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 menjawab soal nomor 3 dan juga 4. Kemudian yang terakhir kelompok 3 jawabnya nomor 5 dan 6. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa? Baik, kalau bisa kepada kelompok 1 silakan untuk maju kemudian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan boleh maju. Waktunya satu kelompok 5 menit ya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami berdiri di sini ingin mempresentasikan soal nomor 1 dan 2. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariel Stainis Ginting. Nama saya Irfan. Nama saya Tiara Sintia Nursitalman Gaul. Nama saya Esterly. Nama saya Leviana Jenny. Nomor 1. Apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan? Yaitu membuang sampah sembarangan, menggunakan AC secara berlebihan, penggunaan bahan kimia, dan penggunaan plastik secara berlebihan. Nomor 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan lingkungan? Yaitu dampaknya adalah pemanasan global, banjir, tanah longsor, dan rusaknya ekosistem. Oke. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 1 ya tentang soal yang pertama dan juga yang kedua. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Dari dua kelompok yang belum tampil silakan boleh bertanya atau mau menambahkan dari yang mereka jelaskan tadi. Oke, ingin bertanya boleh. Dari kelompok 3 ingin bertanya, silakan kelompok 1 untuk mendengarkan pertanyaannya. Silakan Mila. Oke, apa itu efek rumah kaca? Boleh diskusikan dulu dengan teman-temanmu. Sepakat kira-kira atau kalian mencari jawabannya apa ya? Efek rumah kaca adalah ungkapan yang menggambarkan bumi seperti rumah kaca akibat panas matahari yang terpantulkan kembali ke atmosfer. Ada yang mau menambahkan kira-kira untuk jawaban nomor 2 ini? Oke, Tia, silakan. Oke, persediaan oksigen berkurang ya. Baik, Bapak kira untuk kelompok 1 sudah cukup, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya Urbanus Paja. Perkenalkan, nama saya Denisius Trideo. Nama saya Febriana Gracia. Nama saya Patricia Tiada Tasya. 3. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, Oke. laut dan daratan bumi. Apa saja ciri-cirinya pemanasan global? Hujan asam, es di kutub mencair, kenaikan permukaan air laut, menipis lapisan ozon. Oke. Ada yang mau bertanya atau menambahkan kira-kira untuk kelompok ini? Silakan. Oke, Oke, boleh silakan Bella. silakan. Apa sih yang terjadinya kalau pemanasan global tidak dihentikan? Oke, apa yang terjadi kalau misalnya pemanasan global itu tidak kita hentikan ya? Oke, silakan. Boleh menjawab ya. Kalau tidak dihentikan, maka akan membuat cuaca di permukaan bumi tidak stabil. Terjadinya kemarau panjang, gagal panen dan kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia terancam. Baik, begitu jawabannya ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ariel mau menambahkan? Kenapa pemanasan global sangat memengaruhi kesehatan manusia? Karena pemanasan global membuat suhu udara semakin panas sehingga menyebabkan polusi. Baik, Bapak kira cukup untuk kelompok ini? Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Selamat pagi teman-teman. Oke, pagi.
Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggela Juniawati. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya Theodosius Adriano. Saya Melaliana. Saya Darta Bella. Nomor 5. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya pemanasan global? Pengendalian limbah, menjaga kelestarian alam, tidak membakar sampah sembarangan, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan refine, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy? Reduce, pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses. Refine, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Reuse, penggunaan kembali bahan atau limbah. Recycle, mendaur ulang barang yang tidak terpakai sehingga berguna lagi. Recovery, pengembalian kembali material penting limbah. Retrieve energi, penghematan energi dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Bapak kira cukup, silakan boleh ditutup, kemudian boleh kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Karena semuanya sudah menjawab, kemudian juga sudah melakukan proses diskusi dan juga presentasi, maka kita lanjutkan lagi tentang apa yang kalian sudah pelajari hari ini ya. Untuk mengetahui tentang apakah kalian tadi sudah memahami atau belum, jadi kita akan bermain satu games lagi seperti yang tadi, tapi yang tadi itu adalah games yang biasa. Ini games tentang apa yang kalian diskusikan dan juga apa yang kalian presentasikan ke depan ya. Silakan diamati ke depan. Nah, di sini ada kuis tentang pemanasan global. Jadi setiap orang silakan boleh untuk maju satu per satu ya. Baik, Bapak akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Cara bermainnya adalah di sini disediakan box yang isinya gambar, kemudian pengertian dan juga upaya yang bisa dilakukan, termasuk juga aktivitas nanti. Nah, silakan bagian ini kamu tarik ke bagian ini, kemudian tentukan apakah ini merupakan aktivitas yang merusak lingkungan, apakah dampak dari aktivitas yang merusak lingkungan, atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, dan yang terakhir ada yang disebut sebagai gerakan 5R ya. Ada yang mau maju duluan? Oke, Irfan dulu. Setelah itu nanti lanjut ke Deo ya. Oke, tarik salah satu saja ya. Oke, Irfan, gerakan 5R. Oke, recycle yang pertama. Deo. Yang lainnya silakan amati ke depan, kemudian boleh ambil salah satu untuk kalian ya jawabannya. Oke, aktivitas yang mengurangi diambil gambar. Ariel, oke, silakan. Yang lain boleh ikut juga ya. Oke, sudah. Baik, silakan siapa lagi? Fajar. Oke, Fajar dulu. Oke, yang lain silakan lihat jawabannya di situ, kemudian ambil salah satu ya. Oke, gerakan 5R yang kedua adalah reduce. Oke, Fitri, boleh. Oke, tarik, klik dulu, baru geser. Oke. Iya, oke, sudah. Fitri ambil refine. Lanjut. Oke, Mila dulu, setelah itu Tiara ya. Oke. Oke, Tiara. Oke, mengambil reuse. Lanjut, siapa lagi yang belum? Oke, Darta Bella, silakan ambil salah satu. Yang lain silakan bersiap ya. Masih ada beberapa kolom yang tersisa. Oke, iya. Oke, retrieve energy. Siapa lagi yang mau maju? Silakan. Kira-kira yang mana? Masih ada beberapa upaya yang belum diambil. Oke, Jenny. Kemudian aktivitas lingkungan ya. Oke, kira-kira. Oke. Siapa lagi? Masih ada 1, 2, 3, 6.
Masih ada 6 box yang masih bisa dipindahkan. Silakan. Oke, Deho lagi masih mau. Oke, boleh. Habis ini boleh yang lain lagi, boleh. Silakan maju ya. Silakan pilih. Oke. Oke, menanam pohon. Lanjut. Yang belum? Masih ada. Dampaknya belum ada yang terisi di sebelah sana ya. Silakan coba cek dampaknya. Kira-kira kalau aktivitasnya seperti ini, dampaknya apa? Seperti yang kamu diskusikan dengan temanmu tadi ya. Oke, menghemat air. Baik, untuk upaya dan juga gerakan sudah full ya, berarti tidak bisa dimasukkan. Tapi kalau ada yang keliru, boleh diganti. Lanjut, masih ada gambar. Banjir, kebakaran, membuang sampah, kemudian buaya masuk rumah, kemudian orang antri atau macet di jembatan tol Kapuas, kemudian yang terakhir adalah pembalakan liar atau memotong kayu secara liar. Oke, Irfan, boleh. Silakan, masukkan, tinggal tersisa gambar saja ya. Ya, itu buaya masuk rumah. Oke. Oke, itu berdampak rupanya ya. Baik. Oke. Boleh dipindahkan. Kalau merasa tidak yakin, boleh dipindahkan. Oke. Lanjut. Masih ada 3 kotak terakhir sebelum kita mengumpulkan jawabannya. Oke, Irfan lagi, boleh. Silakan. Oke, ambil 2 terakhir saja. Oke, ambil lagi 1. Kira-kira. Oke. Iya, banjir, betul. Kalau dilihat dari gambar, cuman karena kecil ya. Baik, yang terakhir. Oke, boleh. Kalau memang merasa tidak tepat, boleh diganti. Tidak apa-apa. Boleh. Boleh, silakan. Kalau memang tidak cocok, dipindahkan. Oke. Oke, macet boleh terakhir. Karena hanya 1, boleh dimasukkan kemana? Oke. Sudah semua dimasukkan. Ya baik, terima kasih untuk kesediaannya. Sekarang kita cek jawaban kalian satu persatu ya. Kita lihat apakah ada yang keliru atau semuanya sudah tepat ya. Oke. Oke, dari semuanya jumlahnya 17 soal ternyata semuanya benar ya. Berarti kalian semua sudah cukup bagus atau bagus dalam tadi diskusi dan akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Baik, setelah kita bermain game tadi, kita sampai di bagian kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi pada hari ini dari awal tadi sampai ke kalian berdiskusi, itu kita sudah banyak membahas tentang aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan bagi lingkungan ya. Mungkin di antara kita ada yang merasa, Pak, ternyata saya pernah juga melakukan tindakan yang merusak lingkungan ya. Contoh tindakan yang merusak lingkungan yang pertama adalah apa? Iya, membakar lahan ya. Membakar lahan di sini terkadang itu banyak tujuannya ya. Yang pertama, membakar lahan itu untuk biasanya kalau di tempat kita apa? Oke, ada yang kata Irfan supaya tanah di tempat yang dibakar itu menjadi subur. Kemudian yang kedua, setelah lahan dibakar biasanya digunakan untuk ada juga penanaman atau perkebunan di tempat kita yang paling banyak. Iya, perkebunan sawit. Ya, perkebunan sawit itu juga sama. Sebenarnya itu juga nanti berefek ke tidak terlalu bagus untuk lingkungan. Ya. Kemudian dampak dari kerusakan itu tadi akan memicu yang namanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini tadi akan berefek ke yang pertama, iklim itu akan tidak stabil. Kemudian naiknya permukaan air laut juga berhubungan dengan suhu yang cenderung meningkat secara global karena tadi yang kita pernah bahas El Nino dan La Nina juga pengaruh ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusi yang paling gampang adalah yang kalian bisa lakukan atau kita lakukan adalah yang pertama, mengurangi penggunaan energi ya, yaitu menggunakan energi listrik ini berarti kita harus menghemat energi, kemudian menghemat air. Kemudian yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang bisa kita lakukan. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan boleh ambil HP kalian masing-masing. Kemudian boleh scan barcode yang ada di depan dan juga
atau menulis link yang ada di depan ya. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu. Untuk yang tes sumatif pemanasan global ya, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit, silakan boleh diisi. Jangan lupa nama dan juga kelasnya diisi juga ya. Oke. Baik, sudah semua mengerjakan soal? Sudah, baik. Kalau sudah mengerjakan soal semua, sekarang silakan ambil HP-nya kembali. Silakan boleh mengerjakan bagian sebelah kanannya ini, yaitu lembar refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Silakan boleh dikerjakan soal ini secara, kalau yang tidak punya HP boleh bergantian menggunakan HP. Oke, silakan boleh dikerjakan lagi. Oke, jadi boleh di-scan yang di depan itu ya. Di-scan barcode-nya, kemudian kalian jawab. Sudah? Di depan? Sudah, oke. Oke, dia sedang memilih. Oke. Oke. Sudah, Gracia? Sudah. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari tentang materi keanekaragaman hayati ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, silakan salah satu boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah belajar ya Tuhan. Berkati juga Pak Mario yang mengajar kami. Ini doa Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi.